Salam rekan-rekan, ketemu saya lagi di vlog yang sedang saya kembangkan sekarang, Speak Up With Me. Silakan yang belum subscribe dulu, komen, share, terkait persoalan-persoalan sosial, politik yang sedang berkembang sekarang. Jadi teman-teman yang concern dengan persoalan politik, apalagi sekarang menjelang pemilihan presiden di tahun 2024, sepertinya kita harus menaikkan tensi perhatian kita tentang persoalan ini. Saya seraktif membuat konten di TikTok selama ini, terkait memang pembelaan saya terhadap Pak Anies Baswedan yang seringkali dibully oleh para buzzer, dihina, dan lain sebagainya. Alhamdulillah beliau sekarang sudah insya Allah jadi presiden kita di tahun 2024, apalagi fenomena sosial begitu luar biasa mendukung beliau. Nah, konten ini juga saya gunakan untuk mengkritik calon-calon yang lain. Kritik saya berusaha untuk bersikap objektif saja. Jadi silakan kalau yang tidak sependapat, sampaikan saja di komen di bawah ini nanti akan saya jadikan bahan pertimbangan untuk membuat konten selanjutnya. Yang saya coba bahas hari ini adalah tentang belanja iklan para calon presiden ini. Ya, sebagaimana yang kita baca di Kompas itu kan ternyata belanja iklan yang paling tinggi di antara 3 calon presiden kita ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Tercatat dia menggelontorkan dana itu sebesar 8,67 miliar. Ini didapatkan oleh Kompas merujuk pada data Ad Library dari Meta Platform. Nilai transaksi belanja iklan Prabowo mencapai 8,67 miliar selama Agustus 2020 hingga Oktober 2023. Paling fantastis. Kemudian disusul yang kedua, yaitu Bapak Ganjar Pranowo selama Agustus 2020 hingga 24 Oktober 2023 itu, dan yang digunakan untuk iklan kampanye beliau itu sebesar 3,616 miliar. Nah, urutan kedua terbanyak. Dan yang paling buncit ini jagoan saya nih, itu Pak Anies Baswedan yang menghabiskan dana tidak sampai 1 miliar, bahkan jumlahnya tercatat 930,54 juta untuk belanja iklan. Dan memang dari jumlah kekayaan yang dimiliki, Pak Prabowo memang yang paling fantastis, dan yang dia miliki itu triliunan. Sedangkan calon kita yang 2 orang ini, yang tertinggi kedua adalah Pak Ganjar Pranowo, tercatat kurang lebih 15 miliar kekayaan yang beliau miliki, dan yang terakhir adalah Pak Anies Baswedan 11 miliar. Ya, itu pun kata beliau 7 miliarnya kurang lebih itu adalah masih berbentuk hutang. Ya, padahal beliau dulu itu rektor, mantan menteri, mantan gubernur, kok masih ngutang, Pak. Prihatin. Nah, oke, yang saya coba bahas di sini adalah kenapa khususnya Pak Prabowo sih yang saya coba soroti, karena dananya yang paling fantastis, yang paling besar. Kenapa kok beliau harus menggelontorkan dana sebegitu besar untuk biaya iklan beliau gitu? Ini apa kurang pede atau bagaimana? Padahal kita tahu Pak Prabowo ini sepak terjang beliau di dunia politik itu cukup luar biasa gitu. Ya, beliau mulai dari, tentu kita kenal sebagai tokoh masyarakat, sebagai di bidang militer kita tahu sendiri ya, luar biasa pangkat beliau sudah. Kemudian juga pernah mencalonkan sebagai presiden 2 kali, walaupun tetap kalah. Tetapi yang kedua itu kan pemilih beliau cukup besar. Iya, pemilih beliau cukup besar, sehingga kemenangan beliau dengan Pak Jokowi waktu itu lumayan tipis gitu. Kemudian beliau juga pernah menjadi Menteri Pertahanan, ya kan, di era Jokowi juga. Artinya siapa tidak kenal Pak Prabowo gitu. Ini kenapa kok beliau menjadi kurang pede gitu dengan diri beliau, harus mengeluarkan dana besar lagi untuk dana iklan. Ya, untuk mengenalkan beliau lagi sebagai calon presiden terbaik. Ini ada apa? Antara dua, mungkin melihat ya tokoh sebelah ini kok mungkin pendukungnya luar biasa masif gitu ya. Dan yang kedua bisa jadi ini mungkin program kerja beliau selama ini banyak yang mengkritisi. Ya sebab kita tahu bahwa beberapa program Pak Prabowo kan dianggap gagal gitu. Seperti misalnya Kementerian Pertahanan merilis bahwa dari persoalan pangan ya, persoalan pangan, ketahanan pangan kita ini dikritik banyak orang. Yaitu misalnya program singkong. 600 singkong itu kan di Kalimantan itu kan terbengkalai. Kemudian 17.000 hektar sawah kita ini kan gagal panen gitu. Dan alasan dari pihak Kementerian Pertahanan karena kekurangan dana. Kita bisa catat ya, disampaikan bahwa
disebabkan karena ketiadaan anggaran dan regulasi yang yaitu regulasi pembentukan badan cadangan logistik strategis yang tidak terwujud gitu. Pertanyaannya selama ini kemana aja gitu? Yang memimpinkan Pak Prabowo gitu kan. Ini kita membangun IKN dengan dana triliunan, kenapa ke persoalan pangan kita kok kekurangan anggaran? Nah ini kan banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan, banyak pihak. Ya bisa jadi inilah yang menjadikan beliau kurang pede untuk bersaing dengan tokoh yang lain. Yang kedua, kita tahu Pak Ganjar Pranowo itu kan juga selebgram gitu atau TikTokgram. Beliau tuh punya follower di TikTok saja itu sekitar 7,2 triliun. Juta. Karena di TikTok itu pakai T, kadang-kadang salah baca, dikira triliun. Sedangkan Pak Anies itu kan baru 200 ribuan sekian. Jadi kenapa kok dana kampanye Pak Ganjar lebih besar juga dibandingkan Pak Anies Baswedan? Karena memang Pak Anies ini paling kecil sendiri. Ya bisa jadi banyak faktor lah ya. Banyak faktor. Ya tentu mereka berusaha untuk bersaing di tengah ramainya hiruk-pikuk politik saat ini, dan sepertinya di kubu Pak Anies ini demikian solid. Bahkan ada satu konten tentang yang membocorkan tentang pengakuan dari para relawan, bukan relawan ya, tim suksesnya pasangan sebelah, misalnya sebelah itu selain Pak Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa harus ada dana khusus untuk melakukan like dan komen terhadap konten-konten yang mendukung calon mereka. Karena di pihak Pak Anies Baswedan itu luar biasa. Kita upload ke misalnya TikTok, itu komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa kebetulan ada. Ya kalau ada konten tentang Pak Anies itu luar biasa untuk menanggapinya itu ya, mengomentari, like dan komen share itu luar biasa masif. Saya pikir ini yang belum menjadi perhatian kita bersama, dan pertanyaan cukup banyak kenapa sedemikian melakukan usaha dengan cara iklan yang dengan dana besar, sedangkan mereka sendiri sebenarnya sudah menjadi tokoh publik. Sedangkan Pak Anies itu kan dianggap pendatang baru sebenarnya kan. Beliau itu pernah menjadi menteri, bahkan pernah dianggap tidak berprestasi dengan cara dicopot oleh Pak Jokowi waktu itu dari Menteri Pendidikan, tapi sudah terjawab oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian orang banyak mengenal beliau di saat beliau menjadi gubernur. Itu pun banyak yang mencoba menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Silahkan nih teman-teman berkomentar kenapa kok bisa seperti ini. Tokoh-tokoh yang lain itu kok dananya harus begitu besar untuk biaya iklan. Sedangkan Pak Anies ya paling kecil dibandingkan yang lain. Itu saja, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan introspeksi dan bahan diskusi kita tentang perkembangan persoalan politik saat ini. Salam akal sehat.